Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah masih bangunkan kita kembali dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan sholat subuh kita, taklim kita, dan semua aktivitas hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, kerabatnya, dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan dari kajian tahun lalu ya. Kita ketemu di 1443 Hijriah. Sekarang ketemu lagi di 1444 Hijriah ya. Sudah setahun ya. Berarti alhamdulillah sudah setahun lalu kita ketemu. Dan kita masih melanjutkan kajian kita bagaimana menjaga keseimbangan antara hati dan keimanan. Dan poinnya hari ini masih ingat ya, kita ada 7 poin. Kemarin baru kita bahas di poin yang kedua tentang bagaimana membaca dan mentadabbur Al-Qur'an. Dan hari ini kita melanjutkan di poin yang ketiga, yaitu menjalankan perintah Allah secara konsisten. Jadi bahasan kita nanti masih melanjutkan kalau yang bulan lalu di poin yang kedua, dan hari ini insya Allah dengan mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas poin yang ketiga, yaitu bagaimana menjalankan perintah Allah secara konsisten dalam rangka menjaga keseimbangan antara hati dan iman. Dan ini masih menggunakan dalil Quran surat yang ke-48 ya, ayat yang keempat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam qalbu, dalam hati orang-orang beriman. Liyazdadu imani ma'aiman. Liyazdadu imana ma'aimani. Iman, ketenangan itu makin menambah, iman mereka makin bertambah. Jadi ayat yang masih kita gunakan ini ayat-ayat di surat ke-48 surat Al-Fat ayat yang keempat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan. Jadi menggunakan kata kerja dalam bahasa fi'il madhi, kata kerja terlampau. Walladzi anzala. Kenapa tidak menggunakan yang zil? Fi'il mudhari misalnya. Ini menandakan bahwa Allah sudah berikan ketenangan itu kepada orang-orang sebelum kita. Jauh sebelum kita sudah diberikan ketenangan. Di mana ketenangan itu fi qulubil mu'minin, di qalbu hati orang beriman. Makanya ketenangan itu ya ada di hati kita ya, termasuk kebahagiaan juga sumbernya di hati. Ya, bukan di jabatan dan uang. Buktinya ada orang punya jabatan tinggi malah berlaku yang tidak-tidak misalnya gitu ya. Emosinya nggak terkontrol, ya, sudah ditembak sendiri misalnya. Nah itu berarti tidak tenang. Baik, jadi ayat ini masih menjadi dalil utama kita tentang bagaimana kaitan antara iman, hati dan keimanan. Jadi Allah turunkan ketenangan, ada 2 sebab yang penting yang perlu kita ketahui. Hati yang seringkali terbolak-balik ya, yang sering gelisah, yang sering resah, yang mungkin emosi dan sebagainya, itu ada kaitan keimanan. Maka lihat dadu imana ma'imanihim. Dari rasa tenang itu menambah iman yang sudah ada makin kuat. Ya, jadi tenangnya hati itu menambah iman kuat. Tapi kalau dibalik, iman yang kuat itu akan bisa menambah ketenangan hati. Nah, 2 hal tadi kasusnya, maka antara hati dengan keimanan itu mana yang lebih dominan? Kalau dalam beberapa kasus secara psikologis, maka ketika orang mengalami problem psikis berupa kecemasan, stres dan sebagainya, berarti hatinya sudah berkecamuk.
Dan hatinya tadi ada kaitan keimanan. Mana yang lebih dulu kalau dalam bahasa psikologi di terapi, yang mana dulu antara hati dengan keimanan. Nah, kita masih poin yang ketiga, dan kita akan bahas hari ini tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara hati dengan iman. Yang ketiga adalah menjalankan perintah Allah secara konsisten. Nah, ada ayat yang kita bahas juga di ayat ini, di surat yang ke-15. Surat Al-Hijr, ayat terakhir. Dan ayat ini sebenarnya adalah puncak dari atau hasil akhir dari Rasul malah mengalaminya. Jadi kalau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin adalah ayat terakhir dari surat ke-15 surat Al-Hijr yang kaitannya dengan problem yang sedang dihadapi oleh Rasulullah. Jadi kalau hari ini Pak, kita dalam bulan Agustus ini ada 3 peristiwa besar nih. 1 peristiwa kemerdekaan, 1 peristiwa hijrah, 1 peristiwa pandemi. Jadi nanti Haji Nanang itu akan dikenang oleh cucunya. Dulu kakek saya adalah hidup di zaman pandemi COVID-19. Dulu para sahabat dikenang menjadi pelaku sejarah hijrah. Para pahlawan itu dikenang sebagai pelaku sejarah kemerdekaan. Nah, kita nanti ini setelah 50 tahun yang akan datang, generasi kita akan mengenang. Dulu pernah terjadi kejadian yang mengerikan. Ya, kalau dulu Rasulullah itu diembargo, Pak, kurang lebih 3 tahun. Diembargo ya, di blok tidak boleh berinteraksi dengan siapapun. Kurang lebih 3 tahun. Nah, kita pun rasanya hampir mirip ya, di lockdown oleh pandemi gitu, diembargo oleh pandemi, nggak boleh kemana-mana dan sebagainya. Maka tadi antara hijrah, kemerdekaan dan pandemi, rasa-rasanya 3 domain itu bisa kita ambil dalam kehidupan kita ya minimal. Nah, ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya di 97 sampai 98 dan 99. Rasulullah itu mengalami problem psikis. Jadi Nabi juga manusia biasa ternyata, mengalami juga kecemasan, mengalami juga ketakutan. Maka digambarkan di surat ke-97 ayat sebelum ini, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqul. Ya Muhammad, kami tahu bahwa dadamu menjadi sempit. Ya, jadi dadanya sempit itu menandakan gambaran dari kondisi psikologis, ketakutan, kecemasan, kecewa, cemburu, benci itu ada dalam hati, dada tadi. Maka baginda pun mengalami itu. Maka kemudian diberikan solusi di 98 dan 99 ini. Ini bagian sebenarnya adalah solusi yang Rasulullah dituntun oleh Allah ketika menghadapi cobaan besar dalam kehidupannya. Nah, maka kalau kita sedang bahas di poin yang ketiga tentang menjalankan perintah Allah secara konsisten, kalau ternyata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah sampai datang kematian. Kan harapan kita nanti pokoknya sampai menjelang ajal kita tetap ibadah. Nah, mengapa demikian? Kalau kita coba buatkan begini. Jadi tujuan hidup kita ini ternyata visi hidup kita adalah untuk ibadah. Di surat yang ke-51 dan 56. Tapi sebelum itu, mengapa diwajibkan? Ada alasan sebelumnya. Jadi tujuan akhir manusia itu beribadah dalam kehidupan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin yang suka main medsos mendengar ayat ini dibacakan oleh seorang dukun. Jadi yuwaswisu fi sudurinas gitu ya. Bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Itu dukun saking pedenya mendengar kata jin gitu, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati panas. Padahal ayat ini dimaksud. Makanya jangan percaya sama dukun gitu ya. Dukun dipercaya, kasih ya. Ya baik. Nah, ayat ini kalau kita coba petakan gitu, bahwa tujuan kita memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jin. Tidak kami ciptakan jin wal ins dan manusia illa kecuali ya udah. Berarti semua aktivitas kita itu ibadah tujuannya itu. Maka kalau orang tidak mau ibadah berarti tidak mengingkari takdirnya. Kalau dalam bahasa orang Islam, kalau ada orang Islam tidak mau ibadah, pasti memiliki persoalan besar dalam kehidupannya. Mengapa? Karena sebelumnya kita lihat kenapa kita ibadah. Jadi prosesi sebelum
kewajiban itu diberikan sejak di alam rahim kita. Jadi ibu-ibu yang hamil mungkin nggak ngerasain di hari keberapanya ada perjanjian ketika di alam rahim. Maka di surat yang ke-7 ayat 172 ada perjanjian antara ruh kita dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini syahadat pertama kita. Jadi ketika ibu mengandung itu ada perjanjian ruh antara anak ibu dengan Allah di situ. Pada usia berapa? Perbedaan pendapat para ulama. Ada yang berpendapat bahwa hari ke-40 kehamilan atau ada yang bilang hari ke bulan ke-4 kehamilan, maka proses kehamilan itu mulai bereaksi bayi itu ketika sudah ditiupkan ruhnya. Nah itu ibu yang tahu lah kapan mulainya bayi bergerak-gerak, sudah bisa berkomunikasi dan sebagainya. Nah saat itu sudah ada dialog. Maka dialognya antara ruh kita dengan Allah itu diabadikan di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah Aku Tuhan kalian? Kalau mereka menjawab, bala syahidna. Betul, kami bersyahadat, bersaksi. Jadi syahadat pertama kita itu ternyata di alam rahim. Maka begitu kita lahir diingatkan kembali di surat yang ke-30 ayat ke-30 surat Rum namanya. Apa itu? Fa'akim wajhaka lidin hanifa fitratallah. Jadi kita disuruh menghadapkan kepada fitrah. Fitrah Allah itu apa? Fitrah bertauhid. Maka semua manusia dalam pendekatan agama Islam semuanya beragama Islam. Maka di hadis diterangkan tuh kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan suci, kecuali bapak ibunya. Menjadikan dia Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Itu proses dalam pendidikan disebut dengan proses lingkungan yang berpengaruh. Tetapi pada dasarnya dalam pendekatan akidah kita, semua manusia yang lahir itu semua beragama Islam, bertauhid. Ya, jadi kalau ibu kita lahir disyahadatkan kembali, ya kalau bapak ibu muslim nggak perlu syahadat. Biasanya syahadatnya menjelang menikah. Itu juga atau dari mana dalilnya. Ya, pasti dulu waktu menikah disuruh baca syahadat dulu ya. Padahal kalau dia sudah muslim dari awal ya nggak perlu baca syahadat lagi. Nah, yang diperlukan baca syahadat karena ada keterputusan. Jadi di dalam rahim itu sudah bersyahadat, kemudian begitu lahir bapak ibunya non muslim, diajari non muslim, terputus itu fitrahnya. Baru di situ suruh syahadat lagi. Makanya kemudian orang begitu masuk Islam itu disuruh syahadat. Nah, istihad para cendekiawan Indonesia sebaiknya menjelang ijab kabul itu disuruh baca syahadat dulu. Kalau tidak ada dalilnya, ya yang disuruh syahadat adalah orang yang terputus setelah lahir dididik oleh orang-orang di luar Islam. Ya kalau yang bapak ibu dan muslim ya otomatis kira-kira gitu. Nah, tadi ternyata ada perjanjian ini, ada MOU nih di dalam perut ibu kita. Hanya MOU-nya tentu tidak disadari. Maka yang MOU itu pasti melahirkan dua pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama Allah yang punya hak dan kewajiban. Haknya itu memberikan kewajibannya adalah walaupun tidak mutlak pada Allah, tetapi kewajibannya memberikan fasilitas hidup pada manusia. Haknya apa? Disembah. Kita manusia juga punya hak dan kewajiban. Haknya apa? Dapat fasilitas. Mata, telinga, semua ini adalah fasilitas yang Allah berikan. Ya, jadi fasilitas yang Allah berikan, kemudian kewajibannya menyembah. Nah, maka dari sini ternyata ketemu skemanya bahwa mengapa perlu ibadah dalam rangka menjaga ketenangan hati dan keikhlasan. Orang-orang yang jauh dari ibadah, tidak mau ibadah, maka Allah berjanji di surat yang ke-20 ayat 124. Ya, waman a'rada an dzikri, ma'isyatan dongka. Siapa saja orang yang menjauh, lari dari zikir, beribadah kepada Allah, maka ma'isyatan dongka akan Allah berikan penghidupan yang sempit. Jadi penghidupan sempit itu bukan uangnya tidak ada.
Jabatannya mungkin paling tinggi di negara. Uangnya mungkin nggak berseri, saking banyaknya. Tapi nggak bahagia. Kenapa? Allah cabut itu kebahagiaan. Dengan apa? Ma'asyatan dongka. Sedikit dia tidak ibadah, sedikit tidak berzikir pada Allah, maka Allah akan turunkan ma'isyah. Ma'isyah itu bisa pendapatan, bisa bisnis, bisa pekerjaan, pokoknya bisa menjadi sumber kehidupan. Ma'isyah. Dongka itu sempit. Jadi uangnya banyak, tapi nggak buat bahagia. Ya, kenapa? Karena skemanya ternyata kalau seluruh aktivitas kita tidak untuk ibadah, maka pasti ada yang salah. Maka dalam pendekatan terapi, kalau di mapping kira-kira gitu, terapi. Kenapa orang jadi stres? Kenapa orang jadi depresi? Kalau di mapping dengan pendekatan Islam dan psikologi, ketemu skemanya. Di antaranya adalah perbaiki kualitas ibadahnya. Ya, saya pernah diundang ke Semarang, Pak. Ada sesuatu unik. Bapaknya bekerja di perusahaan BUMN di Jakarta. Ketika saya sedang membahas tentang pendekatan Islam dalam menyelesaikan psikosomatis, gitu. Si bapak ini kemudian setelah selesai pengajian dia bertanya, Ustaz, istri saya divonis mengalami psikosomatis. Setelah istri dirawat 1 bulan di rumah sakit. Dan setelah keluar rumah sakit itu, setiap 1 pekan sekali pasti masuk ICU. Jadi dia kerja, tiba-tiba telepon sopirnya. Atasnya ke rumah sakit diinfus, baru pulang. Minimal 1 pekan sekali. Nah, akhirnya direkomendasikan oleh dokternya untuk ke psikiater di Semarang. Dan psikiaternya itu non-muslim, Pak. Dan apa yang diberikan solusi terapi oleh psikiater ini? Katanya, ibu harus rajin sholat. Ibu harus rajin baca Quran. Ibu harus rajin sedekah. Masya Allah. Nah, si ibu ini bingung. Dialog mereka, suami istri bingung. Itu psikiaternya, itu kan non-muslim. Kenapa saya suruh sholat, suruh baca Quran, suruh bersedekah? Nah, ketika dialog saya bilang, iya. Kalau jujur hari ini, para terapis, psikolog atau psikiater yang memiliki klien beragama Islam, pasti akan diberikan 3 hal ini minimal. Mengapa? Ini ada dalam Quran ternyata. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat misalnya di surat yang ke-35 ayat ke-29, namanya surat Fatir. Bahwa ada 3 amalan yang Allah jamin tidak akan rugi kehidupannya. Yang pertama, ia selalu kita selalu baca Quran. Yang kedua, aqamu sholat, selalu sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 amalan tuh yang tidak akan buat kita rugi dunia akhirat. Baca Quran, sholat, dan berinfak. Dan 3 hal ini jadikan terapi mereka, Pak. Kan harusnya kita orang Islam ya. Apalagi sholat, tadi imam kita membaca surat. Ada apa nggak tadi yang dibaca imam kita? Sampai surat apa yang dibaca? Al-Mudaththir. Ayat berapa? 42. Ketika ditanya, kenapa kamu masuk ke neraka? Neraka Sakor itu, lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat. Masalah kamu bisa Sakor. Tadi ya, imam kita baca itu. Surat 74. Ayat ke-42 mulainya. Surat Al-Mudaththir. Jadi ketika masalah kamu sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Laku minal musallin. Kami tidak sholat. Jadi yang tidak sholat itu berarti nanti dapat jatah masuk neraka sakor. Makanya jangan pernah tinggalkan itu. Nah, tadi kalau mengingkari ibadah itu, maka pasti akan problemnya pasti banyak. Maka kalau dalam tadi pendekatan psikologi modern ya, pendekatan religius, pasti akan dilihat anatomi problemnya itu dari sisi ibadah pasti dilihat. Tadi kenapa orang stres, kenapa orang depresi? Di awal dulu pernah saya kasih tahu gini, bahwa ada analogi yang Allah berikan kaitannya dengan kekuatan iman dengan suasana hati dan kehidupannya. Di dalam surat ke-14 ayat ke-24 Allah gambarkan gini. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah. Apakah kalian tidak berpikir bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik dengan pohon yang baik? Coba lihat Bapak Ibu.
Syajar taibah itu pohon yang baik, asluha sabit wa farwa fis sama. Pohon yang baik itu pohon yang akarnya menancap ke bumi dan menjulang ke langit. Artinya analogi iman itu kalau kayak pohon tadi, kalau pohon yang kuat, iman yang kuat itu, begitu ada angin badai itu dia bertahan. Kenapa bertahan? Karena akarnya yang menopang. Nah, kalau orang Islam tadi jatuh stres, depresi dan sebagainya, problemnya pasti utamanya pada keimanan. Jadi kalau dibuat anatomi itu dalam mapping psikologisnya bahwa kalau orang itu mengapa jadi rapuh, pasti problem utamanya masalah keimanan. Kenapa? Karena Allah sudah membuat skema yang sangat akurat dalam tubuh kita ini, semua terpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi titik simpulnya di situ. Ya, kenapa? Jadi kalau dulu, ternyata karena memang kita sudah diberikan chip nih. Kalau dalam bahasa akademiknya, kita sudah diberikan hereditas dalam diri kita itu untuk bertauhid. Ya, maka di ayat lain misalnya, di surat ke-13 ayat yang ke-28, sampai diterangkan gini. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat hanya dengan zikir loh. Artinya ingat hanya dengan kembali kepada Allah, hati kamu jadi tenang gitu. Jadi tadi suasana hati entah mau gelisah, mau takut, mau cemas, mau stres, depresi apapun itu, suasana hati itu hanya ada kata kunci, keyword yang paling akurat. Apa itu? Ingat pada Allah. Karena skema ini. Jadi kalau misalnya, saya cari ketenangan, jalan ke puncak misalnya. Tenang nggak? Iya, tetapi sesaat. Misalnya hari ini, Sabtu Ahad itu biasanya kalau jalur puncak itu macet. Yang bikin macet itu apa itu? Orang Jakarta di mana? Yang dicari apa sih di puncak? Dingin. Iya. Apa di rumah nggak dingin? Pakai AC. Dingin. Tetapi yang membuat suasana hati dalam psikologis itu ada 7 yang buat suasana hati tenang. Di antara suasana. Makanya jangan heran kalau suami pulang kerja di rumah udah panas, anak nangis, makanan nggak ada, suasananya terbakar, akhirnya jadi emosi, marah-marah, gitu-gitu ya. Suasana berpengaruh. Maka orang kejar jalan-jalan ke mall, jadi cari apanya? Padahal ibu kalau ke mall itu sering kali ibu terhipnotis. Dari rumah mau beli beras. Bentar nggak begitu mau aja beras dibeli? Enggak, hipnotis tuh. Bayangin aja. Saya dulu pernah nulis gini, jebakan Batman gitu di sebuah media. Analoginya gini, ibu belanja di mall, beli misalnya buah semangka, harganya 50.000. Ibu beri nawar nggak? Nggak bakalan. Coba di pasar yang ada engkong-engkong mikul gitu ya, semangka, mungkin barangnya sama, semangka. Ditanya, kok berapa semangkanya? 30.000. Kok mahal amat? 10.000 ya? Bayangkan, mungkin itu semangkanya sama kualitasnya. Yang satu dijual di mall, yang satu dipikul kongko. Ibu nawarnya luar biasa. Kan ibu begitu ya, paling pintar nawar. Harga 50 ditawar seharganya. Kalau laki kan enggak ya. Paling nawar berapa lah. Udah harga masa berapa? Ibu enggak. Turun 10, turun lagi gitu. Artinya ada logika belanja yang tidak disadari oleh para kita semua. Masuk ke mall, terhipnotis semua. Suasana dingin, gengsinya naik. Karena di mall tidak ada tawar-menawar. Beli pastel misalnya. Pastel di mall itu harganya berapa? Mungkin 10.000 satunya. Di pinggir jalan mungkin cuma 1.000. Mungkin yang bikin juga sama, bahannya sama, yang bikin sama, yang beda apa? Kemasan, packagingnya beda dan suasananya. Ya, maka mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatannya. Jadi komitmen dan konsisten dalam ibadah. Kenapa? Karena ternyata kalau semakin kita lari dari Allah, maka di situ akan berpotensi mengalami potensi psikologis, jadi stres, depresi dan sebagainya. Ya, maka alhamdulillah kalau di masjid kita yang ikut taklim itu orang-orang tua. Ini kan generasi muda masa lalu, generasi muda dulu. Yang sekarang mungkin masih tidur. Ini biasanya semangat yang sudah-sudah. Ya, dan nanti remajanya juga semangatnya.
Kenapa? Karena pentingnya menjaga konsistensi ibadah. Tadi ya, kita poin yang ketiga membahas tentang konsistensi ibadah pada Allah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau ibadah, maka pasti tadi janji Allah di surat yang ke-20, namanya surat Toha, ayat 124. Apa janjinya? Ma'isyatan dongka. Allah akan berikan penghidupan yang sempit. Ya, tadi di bank tabungannya itu uangnya mungkin nggak berseri, miliaran bahkan triliunan, tapi nggak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena kebahagiaan ternyata letaknya di dalam hati, ternyata ketenangan. Ya, bukan di jabatan. Kalau jabatan itu mungkin hanya di kantor. Kalau jabatan jenderal itu mungkin hanya sampai dia pensiun. Itu kalau nggak pensiun, kalau nggak dipecat sama atasannya, gitu ya. Kalau cabut, pecat selesai. Alhamdulillah. Jadi ada jabatan tertinggi sebenarnya kita semua sama. Sebagai apa? Sebagai khalifah fil ardh. Sebagai makhluk itu adalah puncak dari jabatan tertinggi kita. Ya, makhluk. Baik, kita akan lihat betapa pentingnya berkomitmen atau dalam bahasa kita istiqomah itu penting. Ya. Jadi untuk menjaga ini semuanya, ada sebuah hadis begini. Hadis ini ada sebuah riwayat dari sahabat, dia bertanya, ya, An Sufyan dari Sofyan itu Ibnu Abdullah dari Sofyan bin Abdullah, beliau bertanya pada Rasulullah SAW. Ini pertanyaan sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Ya, pertanyaannya itu, Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam. Ya Rasul, katakan padaku, aku bertanya sesuatu yang kalau aku tanya itu tidak akan tanya lagi setelah itu, kira-kira. Jadi kalau bahasa kita, tolong saya mau nanya, tapi satu kata ini yang membuat saya nggak bertanya lagi kepada Anda. Ya, maka di sini Rasulullah SAW memberikan keterangan kepada beliau di Sofyan itu, Kul amantu billah fastaqim. Kul amantu billah fastaqim. Jadi beliau berkata, aku beriman lalu istiqomah. Yang tidak mudah adalah istiqomah ini. Ya, dalam keimanan, makanya di media itu seringkali kok itu para artis kontak-kontak agama beda mudah banget itu. Jadi ya ada pindah agama dengan berbagai dalil, bukan dalih. Ya, karena dalihnya menikah, dalihnya merasa nggak aman. Ya, dulu kalau salah muridnya Pak Nanang itu pulang umroh ya Pak ya, pulang umroh malah masuk Kristen. Itu Pak ya. Alhamdulillah. Ini muridnya Pak Nanang ini. Artis pulang umroh. Kemarin juga belum lama ada kasus juga. Ketika dia umroh katanya di atas Ka'bah tuh dia melihat Yesus. Alhamdulillah. Hanya pulang keluar dari Islam. Alhamdulillah. Maka memang tidak mudah. Maka kata Rasul, apa yang bisa membuat kalau saya tanya nggak bertanya lagi pada beliau? Maka kul amantu billah fastaqim. Katakan lu beriman Allah dan istiqomah. Gitu ya. Nah ini istiqomah yang penting. Jadi kalau tadi nyambung kewajiban dalam ibadah, maka dalam sebuah surat, dalam suratnya ke-46 Al-Ahqaf ayat yang ke-13, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi siapa orang yang mengatakan bahwa Tuhannya Allah kemudian istiqomah, maka Allah jauhkan dari dua. Wala khaufun dari ketakutan, wa lahum yahzanun. Kita sering bahas ya, rasa takut itu bisa berubah menjadi cemas dan stres. Rasa sedih berkelanjutan menjadi depresi. Masya Allah janji, ini ayatnya. Surat 46, namanya surat Al-Ahqaf. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya, jadi kalau orang-orang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam ibadah tadi ya, maka Allah akan berikan fala khaufun 'alaihim. Tidak ada khawatir. Khawatir itu bahwanya ada rasa takut ya. Takut menjadi khawatir, cemas. Ya, dan penyakitnya namanya anxiety disorder, gangguan tingkat kecemasan. Kemudian yahzan itu sedih. Jadi kalau tadi misalnya kalau orang akademis kira-kira itu kalau dibuat kenapa orang ini sakit, maka dicari sumber penyakitnya, didiagnosis, diantaranya faktor keimanan.
maka istiqomah dalam keimanan penting. Ya, maka nanti kita akan baca ada doa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita untuk dibaca agar istiqomah dalam iman ini. Ya, sekali lagi tidak mudah, maka kalau kita menjaga iman, maka Allah akan janjikan dua hal tadi. Ya, tadi kenapa rasa takut dan sedih itu bisa menjadi sumber penyakit? Ya, jadi sekali lagi, kalau kita mau jujur bahwa terapi yang Allah berikan kepada kita ketika mengalami problem psikis itu adalah faktor istiqomah keimanan. Kita lihat kalau di ibaratnya pohon tadi, maka pohon yang baik itu yang bisa menopang. Ya, jadi kita angin besar gitu, angin badai, topangannya kuat, akarnya, insya Allah bisa bertahan. Tapi kalau walaupun kelihatan pohonnya sehat, seger, tapi akarnya tercabut, maka begitu kena angin sedikit, roboh. Inilah analogi sederhana yang Allah bangun kepada kita, betapa pentingnya iman itu. Ya, jadi istiqomah itu sekali lagi itu menjadi penting dijaga, dan itu kaitannya dengan menjaga keseimbangan hati dan iman. Nah, ada sebuah hadis lagi begini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad di nomor 1263. Ya, jadi hadis ini dari Imam Musnad Imam Ahmad, ya, dari Malik, Anas bin Malik, ya, Rasulullah SAW. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah. Jadi iman kita, ibu bapak, itu tidak bisa istiqomah. La yastaqimu iman, tidak akan mungkin istiqomah iman ini tanpa hatinya istiqomah. Jadi apa ya? Kalau iman itu diucapkan dalam lisan, diyakini dalam hati, dipraktekkan dalam perbuatan, ikrar lisan, ya, dan dalam hati tadi, la yastaqimu iman abdi hatta yastaqim qalbah. Jadi tidak akan mungkin kita bisa istiqomah dalam keimanan tanpa istiqomah dalam hati kita. Ini yang masya Allah ya, pentingnya menjaga istiqomah. Ya, la yastaqimu qalbah, tidak akan istiqomah hatinya kecuali hatta yastaqim lisan. Jadi iman itu kata di perbuatannya tidak akan istiqomah kecuali hatinya istiqomah. Hati tidak istiqomah kecuali lisan istiqomah. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu akan sinergi. Itulah istiqomah. Ya, itu istiqomah dalam ya beragama gitu ya. Dan tidak ada orang yang aman dari kejahatannya ya. Artinya dia berbuat baik sama tetangga baik, sama teman yang baik gitu ya. Dan tidak akan masuk surga ya. Wala yakhluqu wala yadkhulu rijal, seorang laki-laki tidak akan masuk surga al jannah ya. La, kecuali ya'manu jaro, kecuali lisannya atau saudaranya itu aman dari kejahatannya. Dia tidak berbuat jahat pada orang lain. Ini dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian dihasilkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam Bahjatul Nasyiri di jilid yang ketiga pada halaman 113. Jadi bagaimana pentingnya istiqomah ya. Dan terakhir ada doa ya. Semoga bisa dihafal oleh kita semua. Ini ada hadis ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim di 2654. Hadis tentang doa ini. Allahumma musarrifal qulub syarif qulubana ala ta'atik. Ya, jadi hadis ini dari Abdullah bin Amr ya bin Al-As radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ini kalau Rasulullah SAW ini Rasul ngajar kepada kita semua, Allahumma wasarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, sang pembolak-balik hati, balikkan hati kami untuk taat kepadamu. Ya muqallibal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Kata dari hati kita ini kan dari sisi bahasa qalaba yuqallib itu terbolak-balik. Maka biasanya kadang-kadang ya kalau kita pagi-pagi ada cemas, ada khawatir, ada gelisah gitu, itu manusia biasa. Maka seringlah baca doa ini. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Di antara doa-doa yang panjang lah ya, masih banyak doa-doa lain, tapi khusus bicara tentang komitmen ya dalam hati kita untuk minta sebagai Allah akan berikan kita
komitmen dalam ketaatan. Ya, apalagi menjelang hari-hari tua atau sudah hari tua kita. Jadi kalau hari semakin tua, kalau tidak istiqomah, na'udzubillah. Ya, jangan sampai nanti justru di penghujung akhir kita dalam kondisi yang tidak beriman, na'udzubillah. Ya, jadi doa ini semoga dihafal ya. Allahumma musarrifal qulub, syarif qulubana ala ta'atik. Sudah pada hafal pasti ya? Oh belum. Ya, nanti dihafal. Nanti saya kirim ya ke Pak Renang ya, ini materinya biar dibaca doanya untuk dihafal. Jadi kenapa penting Ibu? Karena ternyata tadi ya, dinamika kehidupan kita kan selalu berubah. Siklus kita terus berubah. Tidak pernah konsisten dan istiqomah. Maka pentingnya kita selalu menjaga agar bisa istiqomah dalam iman itu, Masya Allah, luar biasa berat. Apalagi tantangan hari ini. Ya, tantangan sangat berat. Berbagai macam persoalan kehidupan yang menghipit, ya, tapi yakinlah bahwa kita itu kalau istiqomah, insya Allah sukses semua. Yang penting sekarang bagaimana cara menjaga istiqomah dalam keimanan. Jadi kalau tadi menjaga hati, doanya menjaga hati agar tetap taat, menang kembali, ya, karena qalaba yuqallibu, hati yang terbolak-balik itu, maka doa menjaga iman masih ingat nggak doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat apa itu? Surat apa? Ada yang apa? Ali Imran ayat 8. Masya Allah, buat yang hafal. Alhamdulillah, lulus. Kenapa perlu dibaca? Karena ternyata di surat yang ke-7 ayat 16 dan 17 itu iblis, Pak, itu tidak akan membiarkan sesaat pun kita untuk untuk mentaat pada Allah. Wa min aydihim, dari depannya, dari belakang, dari kanan, dari kirinya, praktis kita ini nggak pernah bisa bebas dari godaan. Makanya tadi iringi dengan doa gitu ya. Dan satu lagi doa yang perlu dibaca juga sebagai doa harian, Pak. Doa agar kita sabar sampai ajal menyebut kita. Maksudnya doanya, Rabbana afrih alaina sabr wa tawaffana muslimin. Masih hafal ya? Masya Allah. Surat apa itu? Ya, nanti dibaca Bu. Di surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 126. Di tengah-tengah doanya. Ya, Rabbana afrih alaina sabr wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan, berikan kepada kami kesabaran dan matikan, wafatkan kami dalam kondisi beriman. Ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya sampai titik darah penghabisan. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, lah kira gitu. Jadi tema kita hari ini tentang menjalankan perintah Allah secara konsisten, istiqomah itu ternyata ada kaitannya dengan terapi sebenarnya kalau kita punya masalah. Jadi masing-masing saya dan kita semua pasti pernah menghadapi masalah. Ternyata kalau diusut benang diurai benang usutnya itu pasti problemnya ujungnya di keimanan. Ya, jadi kalau para dokter, ya teman-teman saya para dokter itu kalau mengobati pasien, saya sarankan mereka jangan menyandarkan pada ilmu saja. Kalau pada ilmu saja, kadang-kadang itu mengecilkan Allah gitu ya. Oh, bahwa sakit ini ya, nih kasih obat pasti sembuh. Padahal obat tidak menyembuhkan ya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau obat menyembuhkan, dokter nggak ada yang sakit, Pak. Kan dia tahu semua obatnya. Gitu ya. Disugesti buat kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan komitmen. Baik, ini yang kita bahas hari ini ya. Di poin yang ketiga dari 7 poin yang kita akan bahas tentang menjaga keseimbangan antara hati dan iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau tambahkan. Kalau saya ditanyain tambah, oh mangga. Mangga Bu. Waalaikumsalam. Ya, baik. Baik, bisa istiqomah ya. Di antaranya adalah berzikir dan berbaik.
Jadi kalau istiqomah gini Bu, saya sering sampaikan dan saya sedang belajar bagaimana amalan harian yang perlu dilakukan. Ibu nanti lihat di Quran surat ke-51 dari ayat ke-15 sampai dengan 19. Ada 4 amalan Bu, catat betul ya ayat ini dan saya sarankan untuk dijalankan. Saya sedang menjalankan ini, berusaha. Jadi 4 amalan ini penting kaitannya juga menjaga lisan juga. Ya komitmen dalam kehidupan kita. Dikisahkan dalam Quran surat ke-51 namanya surat Az-Zariyat ayat ke-15 sampai dengan 19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidina ma'atahum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfirun wa fi ahmadha kulli salim wal mahrum. Ada 4 amalan Bu. Pertama, berusaha jadi orang baik. Jadi komitmen kita adalah kanu, mereka itu qabla dzalika muhsinin. Mereka waktu di surga, penduduk surga itu nanti yang tinggal di surga itu waktu di dunia adalah mereka orang-orang yang selalu menjaga perbuatan baiknya. Kanu qabla dzalika muhsinin, berusaha jadi orang baik. Yang kedua, kanu qalilan minal lail ma yahja'un, menjaga sholat malamnya. Nah, menjaga sholat malam itu kaitannya dengan menjaga kualitas kejiwaan kita. Karena di surat lain, di surat ke-73, Al-Muzammil, ayat yang ke-6. Innal lail hiya asyaddu. Sungguh, bangun malam itu menguatkan jiwa kalian. Maka, menjaga, merutinkan sholat malam itu adalah upaya kita sebenarnya dalam rangka menjaga kekuatan hati. Yang ketiga, wabil asharim yastaghfirun, selalu menjaga istighfar. Nah, ini kaitannya dengan menjaga lisan tadi. Istighfar itu bagian dari zikir. Maka istighfar ini, tapi itu ada waktunya yang istighfar ini. Apa itu? Tadi istighfarnya usahakan menjelang adzan subuh. Ini istighfar perintahnya. Ya, jadi tadi qiyamul lail itu kan tahajud ya. Tahajud itu kalau sekarang jam 4 berapa subuhnya? 4.40 ya. 4.40. Kalau ibu bangun jam 4 itu panjang masih waktunya. Qiyamul lail, sholat malam, tahajud. Kalau bisa 11 rakaat, 11 rakaat. Kalau bangun jam 4, ya kalau ayat favorit yang dibaca selesai. Ayat favorit ya. Pertama Al-Baqarah, 5 pertama, gitu kan. Jangan Al-Baqarah nih. Kalau Rasulullah itu kesolatkan Al-Baqarah sampai lewat. Masya Allah. Jadi Al-Baqarah juga gitu. 5 ayat pertama, ayat kursi, atau 3 ayat terakhir, selebihnya 3 kul juga. Nah apa-apa ya. Maksud saya, jangan habiskan waktu sholat tahajudnya, kecuali istighfar. Jadi, wabil ashariyu yastaghfir. Mereka istighfar di waktu sahur. Kapan itu? Waktu sebelum azan subuh. Jadi usahakan, ini juga dalam rangka menjaga komitmen, konsistensi. Tidak hanya lisan, tapi dalam yang lainnya. Tapi kalau bagi lisan adalah istighfar. Perbanyak, minta ampun. Lisan kita ini kan selalu seringkali gampang banget ngomongin. Maka istighfarnya tadi, amalan harian menjelang pagi ini dimodali dengan istighfar tadi. Minta ampun kepada Allah. Setelah istighfar pasti sehari banyak lagi nih ngomongin orang, ngomongin tetangga. Bu, tau gak sih ini? Rame luar biasa misalnya gitu ya. Dosa lagi, lisan gitu ya. Perbanyak istighfar. Kalau ingat ya istighfar lagi. Artinya bukan hanya istighfar menjelang adzan subuh saja, tapi ini memulai harinya. Amalan harian. Yang keempat, wa fi amaliha kulli sa'il wal mahrum. Di dalam harta mereka ada orang lain. Sedekah, Bu. Ya, kalau bisa sedekah subuh, ini karena amalan harian pagi. Ya, maka tadi kalau yang tadi pagi belum bawa infak ke masjid, mulai besok bawa aja. Nggak usah banyak-banyak, Bu. Mau 500.000 juga nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa. 500 perak juga nggak apa, 1.000 juga nggak apa. Yang penting apa? Komitmen, istiqomah. Ini amalan harian, Bu. Masya Allah. 4 amalan kita nih, berusaha dengan baik. Ini motivasi berpositive thinking. Yang kedua adalah menjaga qiyamul lail dari sholat tahajud itu, menjaga kekuatan hati batin kita. Yang ketiga istighfar, itu menjaga lisan juga dan menjaga titik emosi. Jadi istighfar ini nggak main-main ternyata. Istighfar juga bagian dari terapi. Dikisahkan dalam Quran surat yang ke-7, nanti Ibu lihat,
surat yang ke-7 ayat 150 dan 151. Itu kisahnya pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah emosi, emosi sampai ke ubun-ubun kalau bahasa ibu itu. Disebut dengan ghadbana asyifa. Falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asyifa. Suatu hari Nabi Musa datang pada kaumnya ghadbana asyifa, marah dan sedih. Kalau kita mungkin sampai ubun-ubun lah ya. Saking emosinya Nabi Musa, itu dilempar kitabnya, luhnya dilempar dan dijambak rambut adiknya. Saking emosinya. Padahal beliau sedang marah pada kaumnya, tapi yang dilempar kitabnya. Ibu pernah nggak lagi marah sama suami, HP dibanting? Enggak lah ya. Semoga enggak. Atau lagi marah ini, bapak lagi marah, pintu dibanting, ceker. Pernah nggak yang ngalamin gitu? Pernah ya? Nah, itu namanya dalam psikologi displacement emosional. Pelampiasan emosi. Nabi Musa juga pernah. Jadi kalau misalnya bapak ya, nanti ibunya lagi marah, banting piring, ceker. Ini di Quran ada nih, gitu ya. Kisahnya pada Nabi Musa alaihissalam. Namanya dalam psikologi displacement emosional, pelampiasan emosi. Nah, tapi bedanya dengan kita, Nabi Musa itu diingetin sama adiknya. Ya, diingetin, Bang, jangan begitulah, gitu ya. Kok apa marah-marah. Setelah itu beliau sadar, di 151-nya, qala rabbi firli wali akhi. Kemudian setelah sadar, segera beliau istighfar. Minta ampun dan minta maaf untuk adiknya. Artinya istighfar tadi ada kaitannya dengan emosi marah kita. Nah, gitu ya, lisan tadi ya, makanya nggak salah kalau menjaga istiqomah di antara lisan dan perbuatan itu tadi perbanyak istighfar. Jadi 4 ya Bu amalannya ya, dan amalan ini saya sarankan betul, mari berusaha jaga betul. 1, berusaha jadi orang baik, motivasi thinking ya lah ya, jadi orang baik. Yang kedua, menjaga tahajudnya, yang ketiga, jaga istighfarnya, terutama menjelang adzan subuh. Yang keempatnya, sedekah, terutama sedekah subuh. Kalau tadi ibu masukin kotak amal nih 1.000 rupiah, maka turun malaikat. Pagi itu turun malaikat mendoakan. Doanya 2. Ya Allah, berkahi mereka yang sedekah pagi ini. Dan tahan keberkahan mereka yang tidak bersedekah. Artinya ini amalan harian ya. Maka saya berdoa mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ini. Ya. Kalaupun misalnya saya berat ya, ada yang bisa lakukan nggak? Minimal di antara itu ada yang dia lakukan. Karena sahabat Bilal bin Rabah itu dijamin surga. Apa amalannya yang rutin? Selalu menjaga wudhu. Ada sahabat lain yang tidak dikenal namanya, beliau dijamin surga karena setiap menjelang tidur dia hilangkan emosi maaf orang lain, dia maafkan orang lain. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, maka mudah-mudahan keempat itu bisa diamalkan. Itulah istiqomah ibu dalam lisan, dalam perbuatan. Tidak hanya lisan tapi perbuatan. Lisannya dengan berzikir, perbuatannya dengan ibadah yang lain. Terutama tadi ya, dalam psikologi alam bawah sadar kita dibangun bahwa saya jadi orang baik. Mungkin orang bisa nyakitin saya, orang bisa membuat kita menjadi tersinggung, nyakitin kita, berusaha maafkan, itu jauh lebih baik. Dalam alam bawah sadar kita berusaha membebaskan dari kungkungan emosi kita sendiri. Gitu ya. Itu Bu ya, 4 amalan ya, nanti dilihat di Quran tadi ya, surah 51. Namanya surat Az-Zariyat. Dari 15 sampai dengan 19. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya nih, terutama saya Bu, karena saya menyampaikan gitu ya. Semoga bisa praktek. Maka. Ya. Pada saat kamu bisa melatih menurunkan gelombang frekuensi otak, biasa tarikan dan bukan apapun cobalah ngomong apa atau ya, bagaimana menurut? Ya, baik. Walaupun tidak mudah ya menurunkan gelombang frekuensi otak, kesamaan dan tarikan apa? Ya, baik. Terima kasih, sangat bagus Pak. Ini yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman, terutama yang mengenal pendekatan tasawuf.
Jadi ada tahalli, tajalli, tahalli dalam pendekatan tasawuf itu. Memang ini bagian dari zikir ya yang dilakukan oleh beberapa ulama-ulama kita, terutama yang mendawamkan tarekat. Jadi memang apa sih langkah praktisnya tadi untuk menenangkan itu kan tidak mudah. Jadi misalnya, oh kita berzikir, seringkali zikir kita belum sampai bermakna. Kita sudah zikir, tetap hatinya nggak tenang-tenang, misalnya. Baca Quran juga nggak tenang-tenang. Maka perlu latihan, perlu kalau dalam bahasa hadis itu tahallum bitahallum. Jadi kalau ilmu itu dalam belajar, kalau sabar itu perlu tahallum, perlu latihan. Maka latihan tarikan nafas itu memang dilakukan oleh teman-teman yang menggunakan pendekatan zikir dengan tarekat. Ditarik nafas, ini latihan saya sebenarnya, latihan saja. Tentu tidak semua orang bisa melakukan dan tidak semua orang bisa sama dalam memberikan coaching pada dirinya. Nah, tadi misalnya bagaimana menurunkan daya emosi dalam beta kita, iya. Kalau menggunakan pendekatan zikir tadi, zikir tarekat itu, tarik nafas, kosongkan dalam suasana tarik nafas itu, masukkan lapat zikir, lapat tahlil, la ilaha illallah, ada yang menggunakan zikir Allah saja, Allah sampai ha gitu. Ada sebagian orang yang tidak sependapat. Kenapa tidak sependapat? Itu tidak ajarkan Nabi. Ya ini biasa Bapak beda pendapat ya. Sekali lagi ini istihad saja Pak. Bapak yang tadi Bapak tanyakan betul ini bagian dari istihad, prosesi melatih kita. Boleh-boleh saja. Saya berpendapat bahwa itu boleh. Kenapa? Ini bagian dari upaya kita ke manusia. Kita beda dengan Nabi saudara Pak. Kalau Nabi misalnya, kalau Rasulullah tadi ketika lagi sedih, ya, sodruk itu kan menggambarkan rasa sedih, takut dan sebagainya. Maka beliau fasabbih, beliau juga bertasbih, Pak. Dihamdi, wa qum minasyajidin. Ya, di surat yang ke-15 tadi ayat ke-98. Jadi ketika beliau lagi sedih, lagi takut, lagi cemas, lagi kecewa itu, beliau bertasbih. Nah, tasbihnya seperti apa? Tentu berbeda dengan kita. Kira-kira. Kalau kita sudah lama tasbih, subhanallah, subhanallah. Lisannya tasbih tapi hatinya masih gemuruh kira-kira gitu. Nah itu yang perlu ya. Maka tadi ada latihan, ada rihlah namanya, ada rihlah tadi yang dengan tarik nafas dan sebagainya. Ini menurut saya adalah bagian dari strategi saja, Pak. Cara saja. Ya maka boleh saja ya selama itu bagian dari upaya. Hanya tadi ada beberapa teman-teman yang tidak sepakat dengan itu biasa juga. Menurut saya tidak terlalu prinsip gitu, yang penting bagaimana kita bisa membuat hati kita tenang. Karena tadi di surat 13 ayat 28 itu ada keywordnya, ada kata kuncinya. Apa itu? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat hanya dengan zikir kolbu menjadi tenang. Nah praktek zikir seperti apa? Dulu almarhum Kiai Jirfan, Kiai Arun Ilham zikir berjamaah kayak gitu ya sambil nangis. Buat tenang nggak? Iya, ya bisa jadi. Maka kalau dulu ikut zikir beliau itu biasanya nangis kan. Dan beliau berharap nanti Indonesia berzikir itu bebas korupsi. Betul nggak bebas korupsi? Tidak. Karena tapi tingkat kesadaran kadang-kadang itu berubah-ubah kita gitu. Lagi zikir nih nangis, sedih, ingat neraka gitu, nangis loh. Setelah itu berubah lagi. Kenapa? Ada baal dalam psikologi itu kira-kira gini. Kalau orang ahli maksiat, tiba-tiba ahli taat itu, tanpa proses yang panjang, ini nanti bisa jadi baal. Atau baal. Jadi tunggal gitu kan. Jadi waktu nangisnya dulu pernah ingatin beliau. Satu hari ketemu dengan beliau almarhum. Semoga Allah ampun dosa beliau ya. Jadi saya bilang rasanya itu kalau orang diajak nangis, berzikir, kemudian tidak dibina, ini nanti bisa jadi baal kalau bahasa kita. Yang perlu itu pembinaan, suruh nangis, oke, suruh nangis apa? Keywordnya masuk nih, kata kunci sudah masuk, bina mereka, biar imannya bagus. Karena kalau hanya di zikir tadi nanti jadi istilah STMJ gitu. Sholat jalan maksudnya juga cuma terus. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka tadi Pak ya intinya bahwa zikir yang tadi Bapak tanyakan itu bisa jadi ini adalah bagian dari usaha dan langkah Pak. Jadi boleh-boleh saja Pak ya kalaupun lakukan. Tapi tadi ada pendapat yang tidak setuju, itu pun boleh-boleh saja dan mendapatkan. Dari praktek tadi bagaimana cara kita menenangkan batin itu orang-orang masing-masing orang berbeda. Ya di alam beta kita kalau misalnya kita bisa tenang membawa kepada alam bawah sadar kita
Itu kan tidak semua orang bisa. Mungkin Bapak bisa, mungkin yang lain enggak. Sudah pakai terapi itu tapi nggak bisa-bisa. Nah itu berarti minta sama Allah tadi ya, semoga diberikan kesabaran tadi. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin, ya Allah berikan kesabaran. Ini kok saya susah banget ya masuk gitu ya. Mau zikir kok nggak tenang-tenang, ibu lagi nyari dompet nggak ketemu, itu sholat Allah Akbar baru ingat, oh iya itu mau batal, berarti sholatnya innamal amalu di dompet gitu kan, sholatnya karena itu karena tadi ya. Jadi kita ini 80% mungkin alam bawah sadar, jadi tadi fungsinya iblis itu emang godain kita. Makanya berusaha maksimal tadi saya sepakat Pak Zikirnya boleh melakukan kalau mau untuk latihan menggunakan alam bawah sadar kita biar bisa tenang. Ya, itu sekali lagi cara. Makanya beberapa ulama tasawuf itu menciptakan zikir-zikir tertentu. Untuk apa? Itu dalam bagian dari itu sebenarnya. Ya, kalau ingat ulama-ulama kita itu kalau zikir luar biasa panjangnya. Imam Al-Ghazali misalnya memberikan beberapa kitabnya, Al-Hikamnya dalam kitab-kitab beliau itu luar biasa, ulama besar kita. Nah, kita mungkin belum sampai ke sana ilmunya karena ilmu kita terbatas gitu ya. Maka tetap berusaha maksimal ya menjalankan ibadah tadi. Yang penting wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Berpegang teguh komitmen, Pak. Ya, agar bisa tetap ibadah kepada Allah. Gitu ya, Pak. Bagus, Pak. Masya Allah. Itu bagian dari proses, Pak. Sangat ya untuk kita bisa menjaga konsistensi dalam zikir. Ya, baik. Bawa poin ketiga ya. Nanti mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bisa ketemu lagi di poin yang keempat ya, mau bersyukur ya kaitannya dengan pendekatan psikologi yang semoga Allah bisa mudahkan kita untuk sama-sama belajar. Jadi tema kita hari ini masih di poin yang ketiga dari 7 hal yang bisa akan kita bahas menjadi tema kajian kita pada sesi ini. Ini barangkali ya Bapak Ibu hadirin Allah yang bisa kita bahas pada hari ini. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.